Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana syarat calon kepala desa pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Subang yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Desember 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan Peraturan Bupati Subang nomor 75 tahun 2018 tentang tata cara pemilihan kepala desa, bagaimana syarat-syarat sebagai desa itu tertuang dalam pasal 27. Pada ayat 1 disebutkan bahwa calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, berpendidikan paling rendah, tamat sekolah menengah pertama atau sederajat. Yang kelima, berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar. Yang keenam, bersedia dicalonkan menjadi kepala desa. Yang ketujuh, tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara. Yang kedelapan, tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang kesembilan, berbadan sehat. Yang kesepuluh, tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 kali masa jabatan. Dan yang ke-11, berkelakuan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pasal 27 di ayat 1 tadi dijelaskan juga di ayat 2-nya, yaitu tentang bagaimana kelengkapan persyaratan sebagaimana tadi pada ayat 1. Yang pertama, surat keterangan bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten. Ini oleh dinas terkait yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan bukti bahwa dia sebagai warga negara. Yang kedua, surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini dibuat oleh calon yang bersangkutan di atas kertas segel atau materai yang secukupnya. Ini formatnya bisa dilihat, bisa dipinta atau dimohonkan di panitia desa setempat. Yang keempat, surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai secukupnya. Yang keempat, ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa yang bersangkutan adalah benar telah menyelesaikan atau tamat di sekolah tertentu. Bagi lulusan paket B atau kesetaraan, minimal pada saat mendaftar itu dia telah dikeluarkan oleh dinas instansi atau yang bersangkutan paling lambat 3 bulan sebelum mendaftar. Ini khusus untuk ijazah kesetaraan. 5. Akta kelahiran atau surat kenal lahir. Ini juga dikeluarkan oleh dinas instansi terkait. Yang keenam, surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa. Ini dibuat oleh bersangkutan di atas segel, kemudian kalau tidak ada segel di materai secukupnya. Kalau mungkin segel atau yang materai secukupnya. Selanjutnya, surat keterangan dari pengadilan negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
Yang selanjutnya adalah surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan pidana penjara berdasarkan putusan hukum tetap, melakukan tindak pidana diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun atau lebih. Ini dari surat keterangan ketua pengadilan. Selanjutnya surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Ini juga harus sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian yang selanjutnya surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan hukum tetap. Yang ke-9, surat keterangan berbadan sehat. Ini dibuktikan dari uji medis dengan level atau paket 5. Yang ke-10, surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 kali masa jabatan. Ini juga bisa dibuktikan dengan surat keterangan dari DPI 11, surat keterangan dari kepolisian resort setempat sebagai bukti bahwa yang bersangkutan adalah berkelakuan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing calon yang akan mendaftarkan diri pada Pilkades 2021 ini. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, bagaimana bila ada kepala desa, perangkat desa, PNS, TNI Polri, atau bahkan BPD dan DPRD yang akan mencalonkan diri menjadi bakal calon kepala desa di periode di tahun 2021 ini. Ini juga tertuang di Perbup 75 tahun 2018 di pasal 28. Yang pertama, ayat 1, kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. Di ayat 2, bagaimana perangkat desa? Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesai pelaksanaan penetapan calon terpilih. Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa, ini diberhentikan sebagai anggota BPD-nya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon kepala desa. Yang keempat, di ayat 4, pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Yang kelima, anggota TNI Polri yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari komandan atau kepala satuan minimal di tingkat kabupaten. Yang keenam, anggota DPR atau anggota DPRD di kabupaten yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti dari pejabat yang berwenang sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. Nah, itu Bapak Ibu, bagi kepala desa yang incumbent, kepala desa yang sekarang menjabat, bagi perangkat desa, PNS, TNI Polri yang akan mencalonkan diri menjadi kepala desa pada periode 2021 ini. Bagaimana izin cuti itu pada proses pelaksanaannya? Di pasal 29 di Perbup 75 ini disebutkan ayat 1 bahwa cuti sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat 1 ini untuk para kepala desa yang menjabat diberikan cutinya itu oleh bupati atau pejabat lain yang ditunjuk. Kemudian di ayat 2, cuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 diberikan oleh camat. Ini khusus untuk para perangkat desa.
Jadi izinnya tidak dari bupati, hanya dari camat saja. Yang ketiga, cuti sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat 6 diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Ini bagi anggota DPRD yang ingin ikut pilkades, ini cutinya dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu yang saya hormati, berkas-berkas tersebut, dokumen-dokumen tadi ini harus diverifikasi dan divalidasi dokumen bakal calon oleh panitia desa. Semua diperiksa, diklarifikasi kepada dinas instansi yang mengeluarkan surat-surat tersebut yang tadi saya sampaikan. Untuk menjaga kenyamanan, ketertiban, maka panitia harus melakukan verifikasi dan validasi dokumen tersebut kepada dinas instansi, diperiksa sesuai dengan dokumen yang telah diterima oleh para panitia. Itulah Bapak Ibu yang saya hormati, syarat-syarat calon kepala desa, baik itu bagi kepala desa atau masyarakat umum, perangkat desa, BPD, PNS, TNI Polri, bahkan anggota DPRD yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.